Bebasnya Bang Haris ini nih bisa menjadi simbol bahwa kita lo harus bisa, melawan. Harus melawan karena kita bisa menang. Dan ada harapan di situ, ada harapan ya. Kami merasa ada beberapa kali hakim itu condong menguntungkan pihak JPU. Gitu. Nah, ada hal-hal seperti itu. Dan yang paling fenomenal adalah ketika si pelapor Luhut Binsar Panjaitan, dia datang melapor sebagai warga negara biasa. Tapi begitu dia memberikan kesaksian sebagai pejabat. Oh, keren juga wakil presiden kita ya. Bukan. Oh, bukan presiden ya. Dia Hati-hati Bang, kalau misalnya Fathia Haris nih kayak gitu ada yang dukung banyak Bang. Kalau kita berdua Gian Aldo kayak nggak apa-apa. Bang, jadi pilih Lord Rangga apa Lord Luhut? Bang, jadi pilih Lord Rangga apa Lord Luhut? Lord Rangga ya. Dia meninggal coy. Nggak bisa. Kan boleh dipilih dong Bang. Lord Rangga apa Lord Luhut? Lord Rangga lah. Kenapa Bang? Pasti kan ada alasannya. Boleh kasih dikit aja. Kalau kata sosmed nih ya, beberapa statementnya benar katanya. Oh iya, Ramalannya benar. Iya, karena yang viral tuh Meskipun stikernya sama-sama banyak ya. Dipakai di grup WhatsApp, grup WhatsApp. Stiker sering dipakai. Sama-sama banyak ya. Sering. Haris Azhar. Haris Azhar. Akhirnya ketemu lagi. Biasanya tuh kalau kemarin belakangan waktu ini Bang, kalau pengen lihat Bang Haris Azhar tuh backgroundnya tuh selalu persidangan. Sekarang udah agak lebih santai, akhirnya seneng juga. Berapa lama tuh kemarin prosesnya Bang? Total ya ujung ke ujung 8 bulan. 8 bulan. 34 kali sidang. 34 kali sidang, panjang juga ya? Panjang ya. Tapi emang dari awal seyakin apa Bang Haris bisa ngelewatin persidangan ini gitu? Nah ini gue kasih. Seyakin apa? Emang kita semua udah komit. Apa namanya kalau kata Def Leppard, till death do us part. Oh benar, Def Leppard pernah ngomong gitu. Def Leppard, udah ketemu lo di depan tadi. Oh iya, tadi ada di depan. Korea. Bukan Bang Kim. Jadi apa? Ya memang kita mau jalani. Memang kita harus jalani dan memang mau menjalani. Oke, pada waktu itu apapun keputusannya nanti siap menghadapinya. Sebetulnya kemarin itu sejak awal maupun kemarin kita dalam posisi kita itu yang penting menjalani untuk terus mengungkap hasil kajian tersebut. Ya. Gitu. Jadi ada kajian, kita bikin YouTube-nya dipidanakan, dibawa ke pengadilan, ya kita pakai pengadilan itu untuk mengungkap juga. Oke. Nah, kita berhasil lakukan itu dan kita sudah menang di situ. Nah, jadi vonisnya sebenarnya kita kemarin sudah pada titik kita udah nggak pusing sama vonisnya dan kita udah siap dihukum, gitu ya. Oh, sampai di titik itu ya? Sampai di titik itu. Dan ternyata menang dalam artian bebas, meskipun ini masih sementara ya. Karena di kemarin beberapa hari lalu pihak Kejaksaan Agung sudah datang ke pengadilan menyatakan kasasi. Banding ya? Kasasi. Oh, kasasi. Karena kalau putusan bebas itu dia kasasi. Oh. Jadi nggak banding. Kalau di divonis masuknya ke banding baru kasasi. Tapi kalau bebas langsung kasasi. Oke, aku penasaran Bang Haris. Kalau pas awal-awal dapat memulai persidangan ini, Bang Kim tuh Bang Haris tadi udah tadi itu yang tadi. Tadi ya. Araso jadi ya. Jadi tadi Kim tuh Kim Jong Un bukan? Bukan, Bang. Jadi pas mulai persidangan itu berapa persen kalau misalnya kita let's say dalam persen ya, skala persen. Berapa persen keyakinan Bang Haris bisa menang? Ketika mulai. Gua nggak tahu soal persennya ya, tapi cuacanya ya? Cuacanya yang kita lawan ini penguasa. Iya.
bosnya penguasa. Iya benar. Iya kan? Malah bosnya penguasa. Bosnya penguasa. Ya. Kira-kira sangat dominan kan di sesuai YouTube di komisi.co beberapa waktu yang lalu kan ditanya gue tuh sama Rian tuh. Coba sebutin jabatan-jabatannya Luhut Binsar Panjaitan, banyak banget kan? Iya. Jadi secara formal dia punya banyak jabatan, secara historis dia orang yang sangat berpengaruh terhadap Jokowi. Ya. Jadi dia yang ngelaporin gue sama Fathia. Oke. Oke, itu satu. Yang kedua, proses sidangnya sendiri coba lihat. Panjang Ada banget. banyak hal yang setidak-tidaknya gue dan gue juga meyakini banyak teman-teman lawyer yang membela gue sama Fathia itu melihat bahwa proses persidangan itu ada hal-hal tertentu yang harusnya itu jadi hak gue dong. Harusnya nggak begini dong, misalnya kayak gitu. Contoh spesifik. Misalnya gini, pemeriksaan mau menempatkan gue sebagai saksi. Padahal kan gue terdakwa. Ya. Tapi gue diminta jadi saksi untuk Fathia, dan Fathia diminta jadi saksi untuk gue. Ya. Kalau dalam teori hukum dan hak asasi manusia, kita mengatakan itu nggak boleh. Oke. Karena itu namanya menjebak self-incrimination. Oke. Jadi keterangan lo, kan gue sama-sama dibawa ke pengadilan nih sama Fathia. Iya benar. Terus mau diadu domba gitu. Iya. Cari slip of the tongue nanti. Nah, kita tolak itu. Tapi kita tolak dan berhasil diterima. Lalu yang berikutnya lagi, terdakwa itu diperiksanya, meskipun tidak disumpah, di akhir. Setelah kesaksian yang memberatkan, kesaksian yang meringankan, dan para saksi ahlinya, baru kemudian kita didengarkan. Ya. Nah, gue sama Fathia tiba-tiba ditarik ke tengah pasca kesaksiannya JPU, Jaksa Penuntut Umum. Hakim meminta gue sama Fathia untuk memberikan kesaksian dulu di situ. Nah, itu sebenarnya ada perdebatan ruang abu-abu dari sisi hukumnya. Gue nggak usah jelasin nanti tambah rumit. Tapi sebenarnya kebiasaannya dan cukup difasilitasi oleh aturan hukum bahwa kesaksian terdakwa itu di akhir. Oke. Dan terpaksa akhirnya kita ngikutin maunya hakim. Di tengah jadi. Lalu cara hakim juga ketika misalnya ada perdebatan, kami merasa ada beberapa kali hakim itu condong menguntungkan pihak JPU. Gitu. Nah, ada hal-hal seperti itu. Dan yang paling fenomenal adalah ketika si pelapor Luhut Binsar Panjaitan, kan orang yang melapor kan harus diperiksa. Ya. Ketika dia datang diperiksa, pengadilan diisolasi, bukan di screening ya, diisolasi. Banyak juga isolasi yang dipakai ya? Enggak, bukan itu bukan. Oh bukan. Bukan isolasi lakban gitu. Oh bukan. sorry. Bukan. Kalau itu rara-rara, tahu kan? Oh iya. Selingkuh yang pakai isolasi. Iya benar. Nah, kalau di isolasi itu dalam artian pilihan kata gue untuk menggambarkan bahwa pengadilan waktu itu jadi orang yang punya kebutuhan keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Ya. saat Luhut Binsar Panjaitan dijadwalkan memberi kesaksian, itu orang-orang itu nggak bisa masuk. Bisa kayak gitu. Bisa. Gitu. Nah, padahal nih dalilnya dia datang melapor sebagai warga negara biasa. Tapi begitu dia memberikan kesaksian sebagai pejabat. Oh, keren juga wakil presiden kita ya. Bukan. Oh, bukan presiden ya. Dia Hati-hati bang, kalau misalnya Fathia Haris nih kayak gitu ada yang dukung banyak bang. Kalau kita berdua Gian Aldo kayak nggak apa-apa. Cuman kehilangan 2 host. Masuk. Enggak pasti dong. ini. Aman ya, ini backup kita. Iya. Penggemar lo kan berdua banyak. Enggak juga sih bang. Iya. Orang tua aku aja nggak setuju aku ada di industri ini. Masih nyuruh kerja yang bener juga. Kalau aku kenapa-napa dia pasti akan jadi orang pertama yang apa aku bilang. Aldo masuk BUMN bang. Apanya? Nggak usah ke YouTube. BUMN ya. Nggak usah. Dia udah nyerah dengan industri. Akhirnya ngelamar di BUMN, keterima di BUMN. Sampai ke YouTube. Iya, akhir bulan dia ke Palembang, kadang apa?
Bang, udah. Biar Bang Haris tahu bahwa kau tuh nyerah dengan industri. Ya nggak apa-apa kalau Kau sekali takut nih. dengan penguasa. Enggak bukan hubungan itu. Karena lebih stabil Ada aja. gunanya juga ngebanyol politik ya kan? Iya. Direkrut sekarang. Oh, antek-antek Erick Thohir. Enggak, bukan. Tes Bang, ikut tes aku. Ikut tes. Beberapa hal menurut gue ya, ada banyak public figure kayak lu gini yang direkrut itu dalam rangka supaya nggak resek lah merejim. Oh gitu. Oh, maksudnya Dia begitu kali. dia sih katanya lewat tes. Oh, normal. formalitas. Aku masuk tuh pun jadi programmer Bang. Enggak bakal iya. Kenapa kau diterima di BUMN? Biar kalau BUMN butuh KOL gratis. Kalau Iya, karyawan. iya. Betul Bang ya. Iya. Tinggal upload ini. Dikasih poin aja. Dikasih insentif. Poin aja poin. Apa cuti nambah? Tapi Pak kalau melihat bahwa gelombang dukungan masyarakat yang begitu Iya, besar, itu masif banget. seorganik itu sebenarnya apa yang bisa digambarkan bahwa apakah emang masyarakat Indonesia mendukung bukan takutnya gini, mendukung tuh karena ikut-ikutan atau emang masyarakat Indonesia udah bisa secerdas itu melihat sebuah kasus yang Bang Haris dan Fathia alami? Gua mau jawab itu ya. Ya. Belakangan gua tahu ada anak-anak SMA, Ya. ada nenek-nenek Ya. yang doa malam-malam segala macam, masyarakat adat di Papua mereka bikin acara ibadah di gereja-gereja. Ya. Ada pengajian-pengajian pesantren gitu ya, pada bikin doa juga segala macam. Itu belakangan gue tahu, tetapi juga sebetulnya ekspresinya macam-macam. Ada teman-teman kreatif, seniman 2 minggu lalu bikin event juga. Ada Mas Riri Riza, ada Melani, ada Abdu. Ya. Banyak lah ya, ada siapa namanya, The Brandals tuh, Ini yang di Eka ya, M-Block Space ya? yang di M-Block. Iya, M-Block Space. Ada Duto. Iya, dia bacain pledoi Iya. katanya. Jadi ada banyak inisiatif dari banyak kalangan, ada banyak ekspresi dari banyak generasi, yang sebetulnya gue sama Fathia atau 9 organisasi yang sebetulnya juga lagi dihakimi kan lewat proses ini kan, ada Greenpeace, ada Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI. Organisasi-organisasi ini juga sebetulnya nggak banyak banget. Ya mungkin banyak, tapi ekspresi balik dukungannya itu jauh lebih banyak gitu ya. Kenapa ini muncul semua? Karena sebetulnya ini bukan soal kepentingan gua sama Fathia. Ini kan kepentingannya setiap orang. Benar. Apalagi orang-orang seperti lu, teman-teman jurnalis, ada teman-teman AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen tuh, organisasi yang sangat dedikatif pada isu kebebasan berekspresi. Mereka juga masif ya, bangun kesadaran terkait kasus ini atau lewat kasus ini dan lewat kasus-kasus yang lain. Jadi ini sebetulnya kasus ini ada banyak algoritmanya yang membuat orang menjadi lebih penting bertarung dibandingkan si Haris dan si Fathia. Ya. Lu bayangin aja nih ya, ya. ada isu soal bagaimana hutan diselamatkan. Ya. Ada isu soal bagaimana masyarakat adat dijaga. Ada isu soal bagaimana membela orang Papua. Orang butuh instrumen untuk belain orang Papua. Lalu ada lagi isu soal dari sisi ekonomi dan kejahatannya ya, bagaimana pejabat, banyak orang yang muak melihat pejabat cawe-cawe berbisnis. Oke. Dia lagi, dia yang berkuasa, dia yang bikin aturan, terus dia lagi yang masukin perusahaannya. Oke. Lalu kasus ini menyimbolkan, ini kan simbol ya, somehow lu mesti banyak orang melihat bahwa Luhut ini simbolnya dari rejim ini juga, selain Jokowi. Nah, jadi secara ekonomi, secara politik, ada yang melihat juga seperti itu. Jadi kasus ini kulminasi ya, titik kulminasi dari banyak persoalan yang sudah menumpuk dan disimbolisasi lewat kasus ini gitu.
Nah, gue sama Fathia kebagian yang duduk di tengah pengadilan gitu. Ya, Kebagian kan? ya, kebagian. Jadi kalau ini, gue menganggapnya ini sebagai gerakan kolektif. Iya sih. Gerakan kolektif yang cukup panjang dan ternyata alhamdulillahnya panjang itu membuat membesar. Ya. Jadi dia panjang nggak cuma lempeng lurus gitu, tapi dia membesar. Ya. Dan ada banyak anak-anak muda ya, lewat aksi kamisan di banyak kota. Ya. Lalu ada terkoneksi juga dengan kelompok-kelompok korban-korban pelanggaran hukum yang dilakukan oleh negara atau korban-korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Misalnya korban Kanjuruan itu sangat suportif banget kepada kita. Korban-korban pelanggaran HAM masa lalu itu ibu-ibu yang anaknya hilang, dibunuh dan lain-lain itu juga suportif. Lalu jaringan mahasiswa ya di Purwokerto, di mana nih, di Cirebon, di Serang, di banyak kota di Jawa, semua nyaut semua, bangkit semua gitu. Karena semua butuh instrumen itu ya. Karena mereka butuh instrumen, kasus ini alarm yang alarm banget buat mereka, kayak gitu-gitu. Ada kemuakan publik lah terhadap rejim penguasa hari ini yang mempertontonkan kesewenang-wenangan ini. Iya. Gitu. Dikit-dikit orang dilaporin, dikit-dikit diintimidasi, di inbox, diapain segala macam. Nah ini persidangan ini, kasus ini jadi melting point di sana itu. Iya sih, menarik karena persidangan atau kasus yang dijalani oleh Bang Haris dan Fathia itu merupakan simbol gerakan dan apapun penentunya itu akan berdampak banyak gitu. Iya. Dengan bebasnya Bang Haris kan menjadi simbol bahwa kebebasan berpendapat, berbicara itu ya dijunjung tinggi. Ya. Tapi kalau kebalikannya pada waktu itu tidak sesuai dengan harapan, akhirnya harus dihukum, itu kan menjadi simbol juga dari pemerintah bahwa nih, ini orang bisa gua kasusin, apalagi lu yang kita lah ya, yang bergerak dengan konten-konten atau seniman-seniman, anak-anak muda, jadi dibatasin. Tapi putusan bebas kemarin tidak dilalah langsung menyatakan bahwa Indonesia itu demokratis juga ya. Betul. Enggak Ya, juga. Tapi setidaknya ada harapan. Tapi si pengadilan ini yang berani mengambil. Itu dia, kalau Bang. dalam kita ini di dunia akademik menyebutnya sebagai judicial activism. Yes, ya. Jadi aktivisme aktivisme yang ada di ruang pengadilan yang muncul surprisingly lewat tiga hakim ini. Argumentasi bagus banget. Gua thank you bukan hanya karena gua dibebasin, tapi gua thank you karena mereka bertiga mengakomodir cara berpikir yang logis. Yes, betul. Nggak kurang-kurang Pak. Hakim bikin argumentasi yang juga main cepet-cepet aja, terutama pengadilan-pengadilan di mana yang nggak dapat banyak perhatian, kadang-kadang dapat tekanan pesanan misalnya. Nah di kasus ini hakimnya logiknya jalan lah ya. Kalau A nilai itu A lah. Iya. Gitu. Nah bagus banget. Jadi gue dengernya juga gue bilang keren juga nih hakim gitu. Berarti ya benar sih, bebasnya Bang Haris ini nih bisa menjadi simbol bahwa kita lo harus bisa melawan. Harus melawan karena kita bisa menang. Dan ada harapan di situ, ada harapan lewat tiga hakim itu. Karena menurut gue gini, kalau dibilang demokratis juga kah kita hari ini? Enggak juga. Iya. Yang ngelaporin ini penguasa, yang memproses ini penguasa. Hanya ujungnya si judikatif ini, pengadilan ini bilang tak dulu. Iya benar. Sabar. Enak aja, gue nggak mau ikut-ikutan gitu. Iya kan? Pertanyaannya tiga hakim itu dipindahkan kemana ya di sini ya? Gue yakin dan gue berharap ya Mahkamah Agung apresiasi besar lah ke tiga hakim. Iya. Ya itu tapi ya momen penting sih bebasnya Bang Haris karena kalau misalnya keputusannya berkebalikan yang pastinya kita bakal nyari narasumber lain. Kita syutingnya di penjara. Kita agak repot bawanya. Kalau misalnya minum. Oh iya Bang. Kan kita. Maksudnya kita Bang. Kan gue juga host. Oh iya benar juga. Bang, gue penasaran Bang, kalau misalnya ternyata keputusannya dihukum. Pasti bandingkah? Iya, kalau itu kan fasilitas hukum buat warga seperti gua juga. Ya gua pasti akan nyalakan banding. Lu bakal
push terus sampai. Iya dong. Oke. Karena menarik bahwa ya lagi-lagi benar kita simpulkan bahwa kenapa ada gerakan itu karena masyarakat merasa diwakilkan dan merasa bahwa ya ini tuh topik yang penting. Iya bisa menang tadi. Tapi yang paling penting gini bos, yang paling penting lu menjalani proses perlawanan. Ya betul. Iya. Dilawan. Menang kalahnya urusan belakangan. Ya urusan belakangan. Lu kerja dulu melawan. Karena kalau lu sampai dihukum pun, tapi lu sudah melawan, lu udah puas. Iya. Dibawa kemanapun lu tinggal tidur kan. Iya. Karena lu udah analoginya gitulah kira-kira. Analoginya gitu. Lu sudah melakukan perlawanan dan nggak pasrah begitu aja. Iya. Berarti antara puasnya itu antara puas duduk di sofa atau puas di ubin penjara antara Kira-kira dua itu. begitu. Iya kira-kira begitu. Ekstrimnya ya kita bisa ngomong seperti itu. Karena emang pada akhirnya gue seneng banget karena ternyata edukasi masyarakat nih ke masyarakat udah cukup merata dan membuat gerakan ini jadi semakin besar. Untuk orang yang tahu itu penting edukasi ya. politik yang didapat oleh masyarakat udah cukup. Iya. Informasinya cukup banyak. Hidup. Cukup banyak. Nah tapi aku tuh pernah baca ya Bang ya. Aku nggak tahu, aku penasaran pendapatnya Bang Haris. Aku tuh pernah baca, nonton di YouTube sih sebenarnya Bang. Nonton di YouTube. Baca sama nonton beda Aldo. Karena anak-anak zaman sekarang udah mulai malas baca. Karena itu pakai teks kadang-kadang. Oh baca jadi sana. Aku baca subtitle lah benar. Aku tuh kalau dapat edukasi politik tuh dari Festival Pesta Rakyat volume 2. Nah, kita SMS dulu Bang ya. Iya. Dulu tiba-tiba iklan. Siap Jadi saya Bang. teman-teman kalau yang udah pernah nonton, jadi komisi.co ini tahun lalu bikin festival edukasi politik. Oke. Banyak yang bilang wah nggak mungkin masa politik, edukasi politik seramai itu. Alhamdulillah Bang, kemarin di tahun volume pertama 22.000 yang datang. Jadi kayak konser musik. Orang apa uang? 22.000 orang yang datang tapi nge-refund 19.000. Oh enggak ya datang semua ya. Oke. 22.000 penonton beli tiket untuk acara politik. Masa? Dan itu jadi kita campurin musik dan instrumen-instrumen seni yang mengedukasi teman-teman secara politik. Podcast, ada podcast. Berapa hari? 2 hari Bang, kayak Gak dibubarin? Enggak Bang. Berarti lo berteman sama rejim? Tapi kita gak dapat sponsor Bang. Tahun berikut dapat BUMN. Oh iya. Bukan di kawan. Aku sih udah nggak mikirin gitu-gitu lagi. Kita sampai ada mesin, kita bilangnya mesin quick count pilpres. Oke. Jadi kita bikin sistem gitu, jadi orang bisa polling cepet lah, kira-kira ini milihnya siapa. Pada waktu itu belum ada nama-nama, jadi kita main siluet, tapi ada tokoh-tokohnya. Dan dari 22.000 itu yang pakai mesin tuh 15.000. Jadi makanya nggak nyoblos atau nggak touchscreen, kita pakai retina mata. Jadi fotonya muncul, dia lihat yang gambar yang dilihat lebih dari 3 detik itu yang dipilih. Nah, itu 15.000. Jadi main di pandangan ya. Main di pandangan. Jadi aku bingung kenapa KPU lama ya kalau quick count-nya. Hasilnya keluar sore Bang, langsung. Ada biayanya itu kalau lama. Oh gitu, ada biayanya. Makin lama makin besar ya biayanya. Berarti persidangan berikutnya Bang Haris dengan KPU. Nah, tahun ini kita bikin lagi di bulan Juli tanggal 27-28. Kita belum kasih tahu siapa line up-nya. Ada seni-seni politiknya apalagi yang kita bakal munculin. Tapi udah bisa dijual, early bird-nya. Langsung aja beli lihat aja di Instagramnya komisi, di linknya tuh ada beli tiketnya sekarang juga. Kalau nggak salah kita mau collab-in The Massive sama Pak Basuki. Oke. Jadi drummernya The Massive Pak Basuki sekarang. Kita pengen bikin collab pejabat daripada duduk-duduk di kursi mewah terus kan. Iya. Kursi drummer lah sekarang. Betul. Dan Bang Haris bisa datang banget selama Bang Haris nggak bikin masalah-masalah. Bisa mana ada Bang Haris? Balik ke pertanyaan tadi. Ini aku udah penasaran. Aku tuh pernah dengar statement yang aku cukup sepakat dengan statement itu. Dia bilangnya kebebasan berpendapat itu harus ada, tapi tidak dengan kebebasan berekspresi. Karena ini argumen dia adalah karena orang tuh ketika dia berpendapat seliar apapun tuh nggak akan melukain siapapun. Tapi ketika dia bebas berekspresi, ekspresi orang itu tuh bisa saja salah cara mengekspresikan sesuatu. Nah, menurut Bang Haris atas statement itu kayak gimana, Bang? Gua nggak setuju. Nggak setuju. Berarti kalau misalnya nih aku stand up
komedian, let's say, nah, nggak salah warga, aku nggak sepakat nih dengan pemerintah yang sekarang, terus aku vandal gitu, itu nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa. Oh berarti masih bebas itu ya di Apa yang rugi dari vandal? Oke. ya, yang jualan yang warung itu, oh saya ini. Ya itu kerugian material, nggak bisa dipidana. Ada banyak hal gitu. bos soal perdebatan. Satu, kebebasan itu absolut atau tidak absolut? Ya. Nah, Di ini sumbernya, maksud di Rian sumbernya. ini, ya. Absolut itu artinya dia nggak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, Oke. ya kan? Lu bawa 17 macam pasukan dari 17 negara itu nggak bisa menghalangi lu untuk memiliki Kebebasan. Nah, ada kebebasan-kebebasan yang sifatnya absolut. Yang kaitannya langsung aja dengan kebebasan berekspresi, itu dia dari kebebasan berpikir. Oh, oke. Dan kebebasan berkeyakinan. Ya. Jadi freedom of thought sama freedom of conscience. Oke. Itu sangat manusiawi. Ya. Lu lagi mau ada di Arab Saudi, di Norwegia, di Brazil, naik pesawat ke Zimbabwe, ya, keyakinan lu ada kan? Iya benar. Gak ada yang bisa Oke. melarang kita untuk berpikir apapun, ya. Itu keyakinan. Dan dia satu lagi namanya freedom of thought. Oke. Itu ada di alam pikir lu. Ya. Negara menghakimi pikiran-pikirannya Haris. Gue yang mikir, gue ngapain lu tau dari mana gue mikir? Kan ada di sini ya, kenapa Cuman, nggak tahu? ya? berarti kayak mikir apa kau? Gitu. Tangan mikir apa? Terus ada orang yang berpikirnya salah, ya biarin aja. Iya, Oke. sepakat. Ada Aku orang sepakat. yang nggak Aku smart sepakat. enough atau stupid enough, ya biarin aja. Iya, sepakat. Ya itu memang seperti itu. Nah, jadi di situ. Dari alam pikirnya, dari apa yang dia yakini, orang kemudian berekspresi. Oke, ya. Betul kan? Ya. Betul. Itu dia berekspresi. Nah, ekspresi itu ada yang dalam bentuk pendapat, tulisan, Iya, benar. informasi. Bentuknya lagi nih ada motion bergerak, foto, lukisan, Iya, benar. patung. Iya, benar. Ada yang bentuknya stiker, macam-macam lah. Oke. Oke. Nah, kalau terkait dengan orang lain, ya kan, Oh, yang iya. merugikan orang lain, ya kan, maka dihitung kerugiannya Oke. dengan terlebih dahulu untuk didiskusikan salah atau enggak. I see. Ya. Oke. Kalau kepada penguasa, lu nggak punya salah apapun. Kalau gue orang yang menafsirkannya seperti itu. Nggak salah apa-apa. Dari rujukan-rujukan yang gue baca. Oke. Oke. Jadi kalau ada yang mau nanya nih nonton di video ini, pendapatnya Haris, gue mau baca buku-bukunya, ayo. Gue bisa sediakan buku-bukunya. Nah, jadi kalau kepada penguasa, selama lu nggak iris silet di tangannya, ya itu nggak ada masalah. Itu aku sepakat. Mau Sepakat apapun banget. itu, Iya. apapun itu. Kepada penguasa terkait dengan kebijakannya, kebijakan publiknya. Jadi pejabat publik terkait dengan kebijakan publik, ya, atau terkait dengan kepentingan publik. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu satu ya. Ya. Yang kedua, lu lihat orang yang berekspresi. Hmm. Dia punya historisitas apa? Konteksnya dia apa? Oke. Kalau ada orang misalnya dulu ada pejabat yang melaporkan satu warga negara bikin tweet yang mengatakan bahwa si pejabat itu ibunya kodok misalnya, Ya. ya kan? Ntar agak lucu itu, Pak. Ya betul lah. Contohnya lucu sih. Ini ada. Nah, itu memang ada waktu itu. Ada. Jo. Ada, tuh 2-3 tahun lalu. Iya. Nggak ngasih tau kalau ibunya kodok. Iya, kamu apa sih ibunya kodok lah. Punya kodok. Ya. Ya itu nggak patut lah, tapi sebetulnya juga tidak harus sampai dipidanakan. Iya. Soal pidana nanti gue jelasin. Oke. Tapi artinya kita juga harus paham orang yang protes itu. Lo orang yang dirugikan atau bukan? Oke. Nah, ketika Oke. lo berekspresi, lo bicara soal kebijakan atau praktek kelakuannya si penguasa yang gak ada kaitannya sama kebijakan, tapi dia menggunakan kewenangan-kewenangannya yang kemudian merugikan audiens warganya. Nah, ada hal-hal seperti itu yang lo harus lihat. Dan sebagai penguasa, sebagai pejabat publik, ya emang udah derita lo dicaci Iya, itu aku maki. sepakat. Resikonya ya. Itu aku sepakat. Kalau ada pejabat yang justru dia dipuji-puji, itu ada yang salah di negeri ini.
Oke. Iya, Ya iya. kan? Karena lo harus yakin bahwa penguasa itu, pejabat itu nggak ada yang sempurna. Yes. Tugas kita warga menemukan titik-titik ketidaksempurnaan itu. Iya. Tugas kita menemukan titik-titik ketidaksempurnaan itu berarti. Betul. Berarti kalau ditanya masyarakat nanya terus, berarti nggak ada batasan dalam kebebasan ekspresi, kebebasan Terhadap penguasa. Iya. Kalau pengen tahu kemana para koruptor di LP Sukamiskin, cek aja di RT RW depan LP Sukamiskin, sama di rumah sakit terdekat LP Sukamiskin. Iya betul. Di ruangan VIP-nya. David ya. Itu gateway-nya. Wow!